Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan biarlah di awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan bersama-sama betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sama-sama katakan dari awal pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau mendengar firman dan melakukan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Sungguh Kaulah pengharapan kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa beribadah bersama. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita boleh membaca firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati firman-Mu dapat menjaga hati kami dan kami boleh hidup berpengharapan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita membaca ibu-ibu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6. 1 Petrus pasal 1 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Tuhan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Dilanjutkan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai 16. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Demikian firman Tuhan, ibu-ibu semua. Kita hari ini merenungkan tema hidup berpengharapan. Ibu-ibu semua, hidup berpengharapan adalah motor ya, seperti mesin yang menghidupkan kita. Ketika ada pengharapan, segala sesuatu ada kekuatan setiap hari ya. Ibu-ibu semua, kalau tidak ada harapan, kita menjadi lesu, bukan? Maka di dalam kitab Petrus ini menjadi penggerak Petrus, bagaimana dia menghadapi situasi yang sulit. Karena zaman itu ada seorang kaisar Roma, yaitu Nero, yang memberikan satu situasi yang sulit karena orang Kristen dianiaya. Dan mereka harus menghadapi kaisar yang bengis seperti ini. Ada orang-orang yang dibakar, ada orang-orang yang disalib, termasuk Petrus akhirnya disalib terbalik. Mengapa mereka seperti itu? Karena kaisar merasa dirinya adalah dewa. Dan jika orang Kristen punya Yesus Kristus adalah Tuhan, itu ancaman dia. Dan dia marah dan membunuh orang Kristen. Tetapi bagaimana orang yang berpengharapan? Yang pertama, Petrus mengatakan, kita ini sudah dilahirbarukan oleh karena Kristus yang bangkit dari kematian, sehingga kita penuh pengharapan. Kristus yang bangkit dari kematian telah membangkitkan harapan dari Petrus. Yang selama ini Petrus adalah seorang pengecut. Ketika Yesus bangkit, dia menjadi seorang yang kuat menjalankan pelayanan, memberitakan Yesus adalah Tuhan. Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, hati kita dilahirbarukan menjadi seorang yang punya pengharapan penuh. Ya, kita punya surga yang disediakan, Petrus katakan dalam firman ini. Kita, walaupun kita ada dalam penderitaan, pencobaan dunia yang kita hidupi, ada sakit penyakit, yaitu COVID-19 yang belum selesai, ada kesulitan ekonomi, ada kelemahan, kelelahan dalam hidup kita sehari-hari. Percayalah, kita harus hidup berpengharapan. Kesusahan kita tidak sia-sia. Karena itu Petrus menekankan adalah iman. Kekuatannya adalah iman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Petrus punya kekuatan karena apa? Yesus adalah Tuhan. Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita, hidup kita ini jangan diletakkan pada kesulitan kita, ya. Kita harus meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Sehingga kekuatan kita menyelesaikan kehidupan ini adalah di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita enggak kuat, ya. Tuhan, tolonglah saya. Itu yang bisa kita lakukan. Setiap kali kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, hidup berpengharapan. Di dalam Petrus 1 tadi dikatakan,
kita itu berbahagia, bergembira dalam kesusahan itu. Kenapa berbahagia? Karena kita belajar hidup kudus, ya. Orang yang berpengharapan dikatakan hiduplah kudus di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Hidup kudus artinya kita hidup berpikir yang benar, hidup yang menjalankan yang baik, walaupun kita difitnah orang, dikatakan di sini, walaupun orang itu jahat terhadap kita, kita perlu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan dibalas jahat dengan jahat. Maka kita akan kuat karena kita benar. Seperti Yesus yang ada di kayu salib. Bahwa dia adalah benar. Maka ketika dia disalib, dia bisa berseru kepada Tuhan. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesedihan yang paling sedih Yesus di kayu salib telah memberikan kepada kita contoh hidup dalam dunia yang sulit. Dia bisa menyebut Tuhan, mengasihi Tuhan. Kesulitan kita tidak sesulit Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ibu-ibu semua, kuduskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengkuduskan Tuhan, kita tidak berbuat jahat. Itulah hidup yang bisa ada harapan. Karena iman kita, hati kita sedang dimurnikan Tuhan. Memang tidak mudah, kesusahan kalau datang kita pasti ada jalan buntu, ya. Tetapi belajarlah kita terus kuat menjalankan. Walaupun kita lelah secara fisik, ya, ngantuk, capek, pegel, semua itu numpuk dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita menjalankan dengan benar, tidak dendam, kita bisa tidur pulas. Darah kita lancar, hati kita puas, kita sukacita. Karena apa? Tuhan beri kekuatan. Memang itulah ciri orang percaya. Ketika orang jahat tidak dibalas dengan jahat. Ya, dikatakan kita akan bahagia. Ibu terus semangat menjalankan hidup ini dengan kekuatan Tuhan dan selalu semangat. Di tengah hidup kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kami bisa berpengharapan. Engkau beri kami kekuatan, kegembiraan untuk bisa mengawali tahun 2022 ini hingga akhir kami bisa menyelesaikan dengan sukacita. Jikalau kami menghadapi masalah-masalah keluarga, sakit penyakit, pendampingan keluarga, Tuhan Engkau sandaran kami. Kami terus punya pengharapan dalam Tuhan. Seperti seorang yang menyelesaikan pertandingan di dalam dunia ini. Ada satu tujuan, hadiah kekal yang Tuhan sediakan. Itulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan setiap ibu-ibu untuk hidup bergairah. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu semua, mari kita berdoa syafaat.
Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Komisi Wanita dalam penyusunan program di tahun ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati agar program di bulan April 22 sampai Maret 2023 Tuhan memberikan kekuatan buat ibu-ibu semua bisa mengikuti program yang baru nanti. Kiranya Tuhan terus menolong, berikan kesehatan, berikan sukacita hadir dalam ibadah onsite kalau Tuhan beri jalannya. Baik minggu pertama, Selasa pertama, kedua, Tuhan Kau juga menolong setiap kami untuk hidup sehat. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pergumulan ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam keseharian, kesehatan. Tuhan, dalam pendampingan keluarga yang sakit, Tuhan kiranya terus menolong. Berikan hikmat bijaksana-Mu Tuhan, sehingga bisa memberikan rasa aman, rasa damai kepada keluarga kami, kepada orang yang kami dampingi. Tuhan kiranya terus menopang dan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan Aisucien ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman setiap hari, setiap saat untuk bisa mendampingi kedua anaknya. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa kepada Ibu Sosing, Tuhan dalam mendampingi Pak Yahya, Tuhan juga memberikan kekuatan, berikan Pak Yahya sehat, Tuhan berikan Pak Yahya hati yang tetap tabah melewati masa-masa kesulitan duduk. Tuhan Kau tolong dia. Kami juga berdoa menyerahkan untuk imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Dewi, untuk Aifung Ing, untuk Bu Darni, dan teman-teman yang lain. Tuhan, Kau juga menolong agar setiap ibu-ibu ini ada sukacita di dalam Tuhan, mampu melewati masa-masa sulit, bisa menyelesaikan kesehariannya dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Sila Suharjo, Kakak Sifra, Tuhan berikan kesehatan yang baik, pemulihan hari lepas hari. Pasca stroke-nya, suatu hari Tuhan kami berharap dia bisa jalan lagi. Kami serahkan juga untuk kehidupan ibu-ibu semua yang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing. Tuhan berikan semangat baru setiap hari, seperti matahari yang terbit setiap pagi dengan wajah yang baru berseri-seri. Semangat hari baru, semangat baru. Di tahun baru ini Tuhan, Engkau memberikan semangat baru. Di dalam nama Yesus, inilah doa syafaat kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Sama-sama kita ucapkan yel-yel kita GKI Kanaan 1, 2, 3. GKI Kanaan berbuah dalam Kristus, berubah dalam hidup, majulah GKI Kanaan. Bye-bye.